Pecinta DAI TV, kembali berjumpa di DAI 5 Menit yang berisi rangkuman berita pilihan DAI TV selama seminggu ini. Di antaranya, peringatan Hari HAM Dunia, relawan Yayasan Buddha Seci menjahit kain linen, kapasitas rumah sakit swasta mulai penuh, 50% tiket kereta api telah terjual, serta persalinan darurat di RSDC Wisma Atlet. Berikut liputannya. Pertama, peringatan Hari HAM Dunia. Pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan keseriusan dan komitmen pemerintah dalam perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia. Komitmen kuat pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2020-2025, yang isinya menyatakan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, serta budaya akan dilindungi secara berimbang dan tak satu pun terabaikan. Kepala negara juga memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan dan perlindungan hak asasi bagi penyandang disabilitas dengan membentuk Komisi Nasional Disabilitas yang berorientasi pendekatan HAM. Kedua, relawan Yayasan Buddha Seci menjahit kain linen untuk kamar operasi. Relawan Yayasan Buddha Seci bersumbangsi untuk mendukung dibukanya Seci Hospital pada April 2021 mendatang. Dengan keahlian relawan dalam mengolah garmen, mereka bersungguh hati membuat kain linen bagi kamar operasi Seci Hospital. Salah satu relawan yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Livali, yang membuat pengikat kaki saat operasi. Selain itu, ada juga Lai Lim Kyong. Dengan keahliannya menjahit, relawan satu ini bertugas membuat dok atau lubang di kain linen untuk keperluan operasi. Saling bergotong royong bersumbangsi. Dengan keahlian dan hobi masing-masing, relawan Seci terus bersatu hati demi terciptanya dunia yang penuh berkah. Ketiga, kapasitas RS swasta di Jakarta mulai penuh. Meningkatnya kasus positif di Jakarta berdampak pada kapasitas rawat inap di rumah sakit rujukan COVID-19. Pada 5 Desember 2020, Pemprov DKI Jakarta mencatat ketersediaan ruangan isolasi dan fasilitas perawatan di 98 rumah sakit rujukan sudah mencapai 79%. Tingginya angka kasus positif harian di Jakarta juga berdampak pada ketersediaan ruang rawat inap dan ICU di rumah sakit swasta. Kapasitas ICU di rumah sakit swasta kini sudah terpakai 79%, sedangkan ruangan isolasi sudah terisi 86%. Namun, menurut pihak rumah sakit, penuhnya kapasitas ruangan tak mengurangi pelayanan terhadap pasien non-COVID. Keempat, 50% tiket kereta api telah terjual. Pada masa pandemi ini, terjadi penurunan jumlah kursi dan keberangkatan kereta api yang sangat signifikan. Tahun lalu, PT KAI menyediakan 83 kereta api yang beroperasi setiap harinya, dengan jumlah tempat duduk mencapai 73.138. Namun sekarang, dalam satu hari akan dioperasikan 47 kereta api, yang terdiri dari 22 kereta api keberangkatan dari Stasiun Gambir, 23 kereta api dari Stasiun Pasar Senen, dan 2 kereta api dari Stasiun Jakarta Kota, menuju wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. PT Kereta Api Indonesia menyiapkan 231.814 kursi di masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2020-2021 yang akan dimulai pada 18 Desember 2020 hingga 6 Januari 2021. Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Kairunisa mengatakan, puncak masa angkutan Natal Tahun Baru 2020-2021 diprediksi akan terjadi pada tanggal 23 dan 24 Desember 2020. Kelima, persalinan darurat di RSDC Wisma Atlet. Pada tanggal 12 Desember 2020 lalu, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat menjadi saksi kebahagiaan di tengah pandemi COVID-19. Seorang pasien isolasi yang tengah hamil tua melahirkan seorang anak perempuan. Terjadinya kontraksi secara mendadak, membuat Dr. Afrina Sautmasinur Sitorus, dokter umum yang bertugas di Tower 4, akhirnya mencoba menangani secara mandiri karena tidak sempat untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat. Proses persalinan berjalan normal, sehingga bayi perempuan tersebut dapat lahir dengan selamat dan kini dalam kondisi sehat.
Bayi tersebut diberi nama Atlesia Afrina. Kata pertama diambil dari kata Wisma Atlet Kemayoran, sementara nama belakang sang anak diambil dari nama dokter yang membantu persalinan. Itulah tadi 5 berita pilihan dari DAI TV. Jangan lupa terus saksikan DAI 5 Menit setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa!